Baik Ibu, ayat berapa Bu? Ayat 15 Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa ta'bisa bila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik Ibu. Dan apabila keduanya memaksamu, ya, dan keduanya siapa? Orang tua ya. Memaksamu itu maunya kepada siapa? Pada anak ya, pada anak ya. Supaya menyekutukan akunya siapa di sini? Menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu yang tidak ada bagimu, yaitu ilmu tentang itu Bu ya. Kata siapa ini? Kata Allah Bu ya. Jadi kalau umpamanya anak itu diajak sama orang tuanya untuk mempersekutukan Allah, jangan mau. Kata siapa? Kata Allah ya. Maka jangan engkau patuhi mereka, gitu kan. Tapi harus berbuat baik ya, harus berbuat baik tetap, tapi jangan dipatuhi. Untuk apanya? Untuk menyekutukan Allah ya. Dan pergaulilah mereka dengan baik di dunianya. Jadi Ibu walaupun beda agama Bu ya, kalau masih hidup tetap harus apa Bu? Harus berbuat baik kepada kedua orang tua Bu ya. Baik. Setiap anak Bu ya diwajibkan yaitu berbuat baik Bu ya, dan patuh kepada kedua ibu bapaknya Bu ya, kecuali dalam hal mereka ya, dalam hal mereka itu memaksakan anaknya yaitu berpaling dari agama Islam ya. Dalam hal tersebut anak tidak boleh mematuhi, tetapi tetap berbuat baik kepada mereka, itu kepada orang tua ya. Jadi kalau diajak kepada agama orang tua karena agama orang tuanya masih musyrik, jangan mau. Kata siapa? Kata Allah ya. Tapi tetap harus berbuat baik kepada mereka itu, pada ibu bapaknya. Nah di sini ada cerita Bu ya. Ceritanya apa? Anaknya udah muslim Bu ya. Nah kemudian orang tuanya belum. Nah kemudian ibunya itu ngajak balik lagi kepada agama mereka, itu agama musyrik Bu ya, masih musyrik ya. Terus anaknya tidak mau, tetap memegang agama Islam gitu ya. Terus kata ibunya, kalau kamu tidak mau kembali lagi kepada agama yang dulu ya Bu, yang musyrik Bu ya, ibu tidak akan mau makan sampai mati, kata ibunya. Nah terus kata anaknya, bagaimana nanti kata orang-orang anak membunuh ibu gitu Bu ya. Kan kalau mau nggak mati, nggak makan kan berarti membunuh kan. Nah begitu Bu ya. Jadi apa kata orang gitu ya, kata orang nanti anaknya membunuh ibunya gitu ya. Nah tapi si ibunya itu maksa Bu ya, maksa, walau sampai mati aku tidak akan makan, sampai dia masuk ke agama ibunya lagi gitu ya. Nah kemudian kata anaknya, walaupun ibu punya 100 nyawa Bu ya, terus diambil satu-satu, mati satu-satu Bu ya, dia tidak akan kembali lagi ke agama ibunya, tetap mereka akan berpegang kepada agama Islam gitu Bu ya. Nah jadi maaf Bu ya, jangan mudah jangan mudah tergiur Bu, jangan mudah tergiur Bu ya. Nah, kalau kita maaf ya, diiming-iming enggak seberapa aja, iya, modelnya maaf ya, modelnya orang-orang gitu ya, kalau diiming-iming diiming-iming yang enggak seberapa aja udah udah luluh ya, udah luluh gitu ya, enggak boleh Bu ya. Nah, jadi tetap walaupun ibunya punya nyawa 100, kata anaknya, satu-satu meninggal, tetap anaknya tidak akan kembali ke agama ibunya, tetap dia akan memeluk agama Islam. Paham Bu ya? Nah jadi begitu Bu, tidak boleh Bu ya, diiming-iming tidak boleh, tetap tidak boleh keluar dari agama Islam. Termasuk itu Bu, termasuk umpamanya mau pergi gitu ya, mau kan udah sering disampaikan Bu ya, mau lewat situ
emang penting ke sana gitu ya. Tapi di situ harus Bu, harus ada yang dikorbankan gitu Bu ya, untuk sesembahan gitu ya. Nah, itu juga jangan mau Bu ya. Kan saya butuh pergi ke sana pokoknya gitu ya. Tapi harus berkorban dulu gitu ya. Berkorban untuk apa? Untuk persembahan gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih ringan ya. Kata seorang itu yang lebih ringan yaitu apa Bu? Mengorbankan lalat gitu ya. Nah, itu mengorbankan lalat juga tidak boleh kalau untuk persembahan. Paham Bu ya? Jadi seperti itulah apa Bu? Memegang tauhid Bu ya. Paham Bu ya? Seperti itulah memegang tauhid. Harus apa Bu? Harus istiqomah. Harus apa Bu? Harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Teguh pendirian. Paham Bu ya? Ayat berapa itu Bu? 15. Ayat 15. Baik, kita lanjut ke ayat berapa Bu? 60. Jadi jangan mudah diiming-imingi Bu ya. Maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Kalau mau pemilihan Bu ya, itu banyak yang diiming-imingi Bu ya. Diiming-iminginya tuh nggak kecil lagi Bu ya. Kemudian nggak mau ya dengan diiming-imingi itu Bu ya. Apa aja yang diiming-imingnya Bu ya. Nah, kemudian iming-imingnya diambil, terus kepaksa dong memilih yang ngasih iming-iming ya. Ya enggak Bu? Kepaksa kan? Nusuknya kepaksa yang ngasih iming-iming Bu ya. Nah, itu nanti akan ditanya sama Allah Bu ya. Akan ditanya sama Allah. Semua perbuatan itu akan ditanya Bu ya. Nyoblos itu perbuatan bukan? Perbuatan kan? Nah, itu nanti akan ditanya sama Allah, apa alasannya nyoblos si A gitu ya, apa alasannya nyoblos si B gitu ya. Nah, itu nanti akan ditanya Bu ya. Ditanya. Jadi nanti kenapa kamu nyoblos si A? Nah, karena dikasih iming-iming gitu Bu ya. Nah, kemudian kenapa kamu nyoblos si B? Emang dari hati saya mau nyoblos si B gitu Bu ya. Gitu. Jadi yang diiming-iming itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban Bu ya. Tapi kalau diambil iming-imingnya aja terus kitanya nggak nyoblos. Ayo baik ya. Haram lah Bu ya. Maksudnya kan udah itu nggak enak gitu ya Bu. Enggak, jangan mau. Jangan mau Bu ya. Terus mau dikemanakan juga kalau kita ambil. Mau dikemanain duitnya? Dimakan haram ya. Dimakan haram Bu ya. Enggak boleh, makanya harus belajar Bu ya. Jangan mau aja gitu ya. Jangan mau Bu ya. Makanya harus belajar Bu ya. Kalau diiming-imingi Ibu ambil, itu udah tanggung jawab Ibu, resiko Ibu Bu ya. Harus milih dia gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jadi seperti itu. Nanti akan ditanya pertanggungjawabannya. Kenapa kamu milih ini? Kenapa kamu nusuk ini? Itu semuanya akan ditanya pertanggungjawabannya gitu Bu ya. Kemudian maaf Bu ya. Ini kan pelajaran harus saya sampaikan Bu ya. Maaf banget ya. Itu yang dapat BLT emang nggak akan ditanya sama Allah. Ya pasti akan ditanya Bu ya. Alasannya dan untuk apa gitu. Paham Bu ya? Untuk apa? Terus Bu. Maksudnya kan kita nggak tahu juga ya mau dapat itu juga Bu. Maksudnya? Terus tetap diambil gitu Bu kitanya gitu. Iya. Tapi tetap nanti ditanya untuk apa? Ditanya bisa jawab nggak untuk apa? Nah, kalau umpamanya yang kekurangan ya untuk makan. Nah, gitu. Maksudnya. Tapi kalau nggak kekurangan ya untuk apa? Gitu. Ya gitu. Yang kekurangan ya emang itu jatahnya. Gitu ya. Emang itu jatahnya. Tapi kalau yang orang yang kecukupan masih diambil, tanggung jawab Bu. Tanggung jawab Bu ya. Tapi kalau yang memang membutuhkan Bu ya, memang harus diambil karena kita butuh gitu ya untuk makan, terutama kan untuk makan Bu ya. Nah, itu ya jawabannya gampang. Tapi kalau umpamanya yang mampu masih diambil, bagaimana jawabnya? Betul lah. Nah, itu Bu ya, tanggung jawab Bu ya. Betul katanya. Kata di bumi mah di sini mah kamu di sono. Iya ya, ntar mah kali
anak maju, usaha maju ke banyak salah suka ambil, terus kita dapat gituan, dah saya mangga pun. Terus kan kemarin kan Mbak Rum kesini Pak, yang ngambil daging korban itu kan ada Nining. Terus cerita lah, kata saya emang nggak dapat korban dari RT gitu ya. Masih sih nggak pernah dapat, saya mah tiap tahun juga katanya saya gitu. Emang nggak sampai sini Bu? Nggak pernah dapat, nggak pernah dapat. Terus saya mah BLT juga nggak pernah dapat, terus bansos juga nggak pernah dapat apa-apa kata saya gitu. Terus kata Nining, emang ibu mau kalau dapat? Gitu. Kakak benernya, emang ibu mau kalau dapat? Ya mau lah buat disodakohin. Terus Mbak Rumnya ketawa ngakak. Nah, jadi semua Bu akan ditanya, Bu ya, akan dipertanggungjawabkan, Bu ya. Nah, seperti ini mempertahankan apa Bu? Mempertahankan hidayah, akidah Bu ya. Nah, walaupun ibunya ibunya maksudnya sampai nggak mau makan selama hidup, ngancam ya, ngancam sampai selama tidak mau makan sampai mati gitu ya, tetap anaknya teguh pendirian, paham Bu ya, sampai mengatakan walaupun ibu punya nyawa 100 ya, mati satu-satu, terus saya tidak akan kembali kepada agama ibunya, paham Bu ya. Nanti dia harus apa Bu? Teguh pendirian. Kenapa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, ibu maaf Bu ya, ibu tuh jangan sembarangan Bu ya, ngeludah aja sama ngeludah Bu ya, itu akan dipertanggungjawabkan loh Bu, akan dihisab Bu ya, itu cuma ngeludah Bu ya. Makanya kalau ngeludah tuh hati-hati, jangan kayak di sini. Ya itu kan jalanan. Nggak ada orang gitu baru ludah. Jadi kalau mau ngeludah cari tempat yang kosong, yang kira-kira tidak diinjek orang gitu Bu ya. Begitu Bu ya. Jangan dikira ya ngeludah kemudian kena semut itu ludahnya. Itu semuanya akan dihisab Bu ya. Akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Jangan cuma dikira Islam itu cuman aturannya cuma sholat doang, puasa doang, enggak, sekecil-kecilnya juga ada aturannya Bu ya, sampai ngeludah juga ada aturannya. Berani dibilangin ya Bu, saya tuh beraniin Bu, tapinya emang, tapi hatinya tuh sambil kayak bilang itu lah, soalnya di depan rumah ya, itu kan bukan tanah ya, iya, itu ngeludah gitu. Itu sembarangan. Itu Bu ya. Itu ngomong tapi sambil deg. Jadi itu Bu ya, itu semuanya akan apa Bu? Akan dihisab. Kehidupan kita Ibu dari detik ke detik, dari detik ke detik itu ada hisabnya. Makanya kita tuh belajar hidup yang baik gitu ya. Belajar hidup yang baik itu berkumpul sampai dengan siapa? Ya dengan teman-teman yang baik, nyari teman yang baik gitu ya. Nah, nyari teman yang baik gitu. Paham Bu ya? Nah, Ibu insya Allah pertemanan kita ini sampai kemana? Sampai ke surga Bu ya. Nanti Ibu kalau punya teman baik, punya teman beriman Bu ya, nah, nanti udah teman-teman ngaji begini Bu ya, nanti temennya ada 1 orang umpamanya disariin kok nggak kelihatan kemana ya, kita bareng-bareng nyari umpamanya gitu ya. Nah, si Anu ada di neraka gitu Bu ya. Nah, kemudian apa? Nah, laporlah kepada Allah. Ya Allah, itu teman saya dulu bareng ngaji gitu ya, bareng apa-apa, bareng dalam kebaikan gitu ya, beriman gitu ya, yang ada di sana gitu, ada di neraka. Jadi minta apa Bu? Minta syafaat kepada Allah. Jadi teman yang baik itu nanti di akhirat bisa bersyafaat tuh ya. Nah, sebabnya bagaimana? Ya diizinin sama Allah untuk menolong dia ya, karena kesaksiannya ya Bu. Iya, karena kesaksiannya tadi ya. Kesaksian temennya yang lain tadi. Maksudnya temennya kan tahu dulu. Iya. Iya, perjuangan. Ya bareng-bareng lah. Nanti di sana ada temen ya, di antaranya 1 temen nggak kelihatan, disariin nggak ketemu, nggak tanya ketemunya di mana, di neraka. Itu sama-sama teman-teman Bu ya, pokoknya kita lah gitu ya. Nah, nyari-nyari gitu, kok si A nggak ada, si B nggak ada gitu ya. Terus ketemunya di mana? Di neraka ya. Kemudian datang kepada Allah minta syafaat ya. Jadi teman itu bisa minta syafaat, bisa memberi syafaat ya. Seperti itu apa sih Bu? Pertolongan gitu ya. Dengan apa? Dengan izin Allah, kan izin kepada Allah. Nah, kemudian kata Allah silakan
silahkan diambil. Itu yang ngambilnya itu masuk ke neraka Bu, tapi nggak merasakan ya. Yang dikata neraka Ya. itu kali ya Bu. Ya, jadi yang ngambilnya itu, yang ngajaknya itu masuk ke neraka untuk ngambil temennya, gitu ya. Tapi nggak terasa panas. Ya si temennya yang mau ngambil itu. Paham Bu ya? Nah, jadi jangan sembarangan Bu. Jadi temennya tuh ngangkat dari neraka. Iya, diambil. Dia nggak berasa Iya, panas. begitu. Nah itu, jadi teman-teman yang beriman itu bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Bu ya. Makanya cari teman yang beriman Bu ya. Cari teman yang beriman, cari teman yang mengingatkan kita kepada Allah gitu. Nanti di sana bersama Bu ya. Nah, di sana bersama ada teman yang nggak ada, tahu-tahu di neraka, nanti bisa minta syafaat kepada Allah. Nah, gitu Bu ya. Jadi teman bisa apa Bu? Bisa memberi syafaat. Nah, tapi temannya yang beriman. Tuh, yang baik gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jelas Ibu. Ayat berapa itu? Ayat 15 Bu ya. Nah, jadi Ibu masih ayat 15 Bu, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku ya. Jadi mengikuti apa Bu? Orang-orang yang jalan kemana? Itu jalan ke surga Bu ya. Jadi jalan kepadaku itu jalan Allah Bu lah. Nah, jadi kita ngajak teman kita kembali kepada jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Ilmunya apa? Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada As-Sunnah. Kan di sini Allah juga yang mengatakan ya, kemudian Bu ya, hanya kepadaku tempat kembali kamu gitu ya. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Untuk apa kembali kepada Allah? Untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dihisab, untuk mendapatkan keadilan Bu ya. Kalau kita di dunia ini nggak dapatkan keadilan ya, pasti dapatnya di mana? Nah, di akhirat Bu ya. Oleh karena itu hati-hati dengan teman Bu ya. Nah, kalau kita dipukul, boleh ngebalas lagi dipukul, tapi seimbang gitu ya. Nah, kalau umpamanya enggak ngebalas, ya kita nanti dapat pahala gitu. Tapi kalau ngebalas nggak dapat pahala gitu Bu ya. Paham Bu ya? Nah, jadi nanti pengaruhnya besar Bu ya. Teman itu pengaruhnya besar Bu ya. Bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Apabila dia masuk neraka bisa ditolong sama temennya yang beriman. Dianya juga beriman. Iya. Nah, cuman kebetulan emang beriman tapi mungkin iya, jadi masuk neraka. Ditolong sama siapa? Sama temennya. Atas izin siapa? Atas izin Allah Bu ya. Nah, kemudian aku kabarkan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan dari semuanya Bu ya. Semua itu dikasih tahu. Kita udah lupa juga kan ada satutannya, ada saksinya. Paham Bu ya? Nah, jadi apa kata Allah? Ya, aku kabarkan kepada kamu. Kamunya siapa? Ya hambanya. Akunya Allah ya. Kabarkan kepada kamu. Kamunya siapa? Hambanya. Apa-apa yang telah kamu kerjakan. Makanya tadi kata saya semuanya akan dihisab, semuanya akan ditanya. Paham Bu ya? Jadi kalau Ibu ngapa-ngapain tuh, Ibu harus bisa jawab nantinya Bu ya. Harus bisa jawab. Maaf ya Pak Ibu. Dapat dapat BLT, dapat apa ya? Bansos apa BLT? Emang beda ya BLT sama bansos? Sama orang nggak pernah dapat. Nah, itu kan bantuannya ya bansos. Nah, itu kan nanti ditanya. Nah, ditanya itu sekarang tuh Ibu tuh harus punya persiapan jawabannya Bu ya. Saya menerima bansos. Saya menerima bansos. Siapa Ibu dapat? Yang beras itu Dapat. beras dapat Sering. Iya. Alhamdulillah Bu ya, itu nanti akan ditanya Bu ya, akan ditanya. Kan jawabnya buat makan gitu. Ya iya, harus bisa jawab Bu ya, harus bisa jawab. Nah gitu Bu ya. Nah, terus kalau Ibu segala sesuatu juga Ibu jangan mengharapkan Bu ya, jangan mengharapkan imbalan Bu ya, jangan mengharapkan imbalan. Paham Bu ya? Bansos juga dapat. Ya bansos ya itu bantuan beras itu Bu. Oh, kalau BLT?
BLT yang mana itu? Yang duit. Yang sekolah kali ya, yang anak sekolah ya. Bukan, enggak. BLT. Yang dia Oh, BLT itu sekali itu yang apa? pada dapat 2 karung dua minyak Sama minyak. Iya. Udah lama dulu Bu, cuma dulu. Enggak. Nah, Kemarin, itu Kemarin. itu ibu semua yang diterima sama ibu ya itu akan ditanya sama Allah kan gitu kan ini kan ini di akhirat nih aku kabar kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan gitu ya jadi dikabarkan sama Allah ya. Jadi segala sesuatu apapun yang dikerjakan sama kita, Bu ya, yang diterima sama kita itu mikir dulu. Nah, nanti jawabannya apa ya di akhirat gitu. Nanti jawabannya apa ya kalau ditanya sama Allah gitu. Bu, berarti kalau kita dapat itu ya untuk ini itu kayak bansos ya. Terus dapat kalau anak sekolah itu harus benar-benar dimanfaati untuk yang itu Ya yang iya, pokoknya ya, itu loh iya maksudnya. yang iya jangan Belanja yang lain-lain gitu jangan dibelanja dipakai belanja yang lain-lain. Kalau umpamanya anak sekolah dapat untuk beli tas ya beliin tas, Iya, gitu, batal maksudnya. buku ya beliin Kan buku. takut ya Gitu. maksudnya itu anak sekolah Iya. tapi mamanya ikut-ikutan beli ini beli itu loh. Nggak boleh, Gitu loh. nggak boleh, Bu ya, nggak Dulu boleh. pecat langsung diambil, nggak boleh kalau ibu yang menakut. Ya. Jadi semua harus siap Bu ya, siap ibu untuk mempertanggungjawabkan nanti pertanyaan Allah. Paham Bu ya? Jadi ibu menerima ini nanti ditanya sama Allah bagaimana ya jawabnya, gitu harus siap itu Bu ya, harus siap. Paham Bu ya? Nah, kenapa? Nah, kan kata Allah sendiri ya, apa akan kabarkan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Paham Bu ya? Udah cukup di sini? Iya. Nah, sekarang ayat 16 Bu ya. Bansos kan gak tiap bulan bansos Kan saya mah enggak bangsat. ya BLT teh diganti ku bansos kali Iya itu ya kali ya beras itu loh maksudnya itu kemarin itu jadi untuk 3 oh yang untuk 20 kilo bulan. Heeh. Iya itu 3 bulan tuh Iya. dapat beras berapa kilo? 2 karung. kilo ya 20 kilo, kilo. 20 kilo. oh Sama minyak 4 liter. bansos Oh. bansos bansos Oh, sama gitu. duit duit Nah, 300 ya itu Bu ya. Nah, Yang jadi dak- itu yang semua jadi- apa Bu? Semua akan Ini. dipertanggungjawabkan Bu ya. yang Nah, mau gitu. pakai undangan kalau bansos mah Iya, ya iya. Heeh. kemarin juga pakai undangan Bu yang beras beras ya kan ada undangannya Hebat Iya. Bu ya. Ya hebat itu ya. Ya hebat lah. Di sini ini ibu-ibu sini semua dapat. Oh, saya mah jarang. Iya. saya Nah, mau enak. dapat lansia Kalau ibu udah ketahuan emang Pak Ahmad kan emang udah sepuh udah nggak kerja ya itu mah udah jawabannya gampang gitu ya. Kalau yang masih mampu ini masih diterima itulah yang jawabannya apa Bu harus dipertanggungjawabkan. Tapi emang dipilih sih Bu, yang udah masa-masa sepuh dan dapat ya. Iya. Lansia. Saya Iya. lansia enggak ada. Langsian saya lah saya 74 tahun sini baru Iya. 60 tahun. Ibu di saya juga ada ya yang nggak pada dapat daging, ada pas ditanyain kok si A si B nggak dapat daging gitu. Katanya habis kalau di sini kan nyatetnya dari orang-orang yang bayar sampah. Astagfirullah. Kok begitu? Begitu. Maksudnya bulanan Astagfirullah. gitu Bu. Ya, iya tapi kan apa disangkut Ya, pautan ke itu, saya situ. juga heran. Jadi yang nggak bayar sampah nggak dapat. Berapa Astagfirullah. orang? Enggak itu aturan dari mana? La ilaha illallah. Kalau saya dapat lah. lah itu kan lain ya Bu daging sama Kenapa bansos. kok korban? Iya. Kok dihubungkannya dengan uang sampah? Saya nyatetnya katanya dari orang yang bayar sampah. Astagfirullah. Itu yang panitianya. Makanya ibu jadi panitia korban itu jangan asal nunjuk, jangan asal punya apa punya gagasan sendiri Bu ya punya Harus dirapati, Bu. iya apa hubungannya uang sampah sama korban? Korban. Iya, kan kalau yang nggak dapat apa yang nggak bayar uang sampah tuh nggak dapat korban. Yang bayar sampah aja yang dapat korban.
Itu aturan dari mana? Ya maksudnya kasihan ya, kesian nggak punya ya. ya Ya masa. iya. Iya. Nah Nggak kan kalau banget yang gitu. nggak bayar sampah itu kan udah dihitung orang miskin, orang janda, orang tua kan gitu. Nah terus malah aku nggak dapet. Nah Nggak ada yang itu Bu. Nggak ada yang Iya, kayak pada nanyain, pada nanya kok si A si B nggak dapet gitu. Nah, karena nggak bayar sampah. Itunya yang bagiin kuponnya itu. Nah, saya kan cuma ngeliatin dari daftar orang yang bayar sampah. Ya elah, nggak ada hubungannya Bu ya. Bu, daging korban sama uang sampah tidak ada hubungannya Bu ya. Orang daging korban itu hubungannya dengan orang miskin Bu ya. Kan maksudnya kayak yang di 3 ini gitu ya. Iya. Sepertiga untuk orang kaya, Iya, sepertiga untuk orang miskin gitu kan. Nah itu Bu Ada ya. bagiannya maksud saya gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, itu akan dipertanggungjawabkan Bu, jangan dikira senang jadi panitia Bu ya. terus itu Tapi panitia makan daging. tapi ngaturnya agak bener Bu ya. Iya. Nah, itu kan yang nggak bayar sampah itu kan orang janda, orang miskin kan, orang tua kan. Iya. Nah sekarang malah dia yang nggak dapet. Iya. La ilaha illallah. Saya separuh rubuh Bu ya. Itunya turnya terus orangnya nggak ada, di orang mah udah balikin lagi ya ke kadonya mah, katanya diambil aja daripada nggak diambil. Kata saya, berarti lu kayak banyak dagingnya, dia nonton banyak daging. Yang nggak ada orangnya siapa? Yang pada pergi kali bawa pulang kali ke kampung gitu, atau yang ditaruh dulu ya. Atau enggak, taruh aja di kulkas Bu ya. Taruh aja di kulkas, nanti orangnya datang bisa Biasanya dibeli. dikasih. Iya, dikasihin Bu. Enggak, dia mah kalau dikasih begitu ngomongnya nanti saya kasih, enggak, ini mah ambil aja katanya sama saya. Kok memang Apa saya dia? tuh pakai Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan Bu ya. Akan dipertanggungjawabkan, semua akan ada hisabnya Bu ya. Jangan orang yang nggak ada terus apa buat saya aja gitu. Iya, katakan aja, jangan aja sama saya. Nah, iya. Lu salah. Taruh aja Bu ya, taruh aja di kulkas, nanti Iya, orangnya pokoknya, datang iya, pokoknya dikasih. dikasih, entar Gitu Bu ya. biar ditaruh saya gitu, entar Baik, dikasih, ya, Bu, ya. gitu. Nah, jadi kita apa Bu? Kita meninggal itu Bu ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Bu ya, untuk mendapatkan keadilan. Sekarang di dunia itu susah mendapat keadilan, susah Bu ya, susah. Nah, sebab apa namanya, yang besar yang kecil itu karena keadilan bisa dibeli dengan duit Bu ya. Apa yang sekarang yang nggak bisa dibeli? Makanya Ibu, orang-orang pada ngumpulin banyak-banyak duit Bu ya, untuk apa? Ya nanti untuk pilihan dibagi-bagiin lagi sama rakyat supaya milih dia. Pintar Bu, orang harus jadi pintar Bu ya. Kenapa sekarang kenapa saya sekarang dijelin ini, dijelin sembako, dijelin bakso, dijelin beras, dijelin minyak? Apa tujuannya? Ada tiap hari begitu Bu. Ya kenapa korupsi katanya? Ya saya juga pakai modal kan katanya. Nah itu, Itu jawabannya nyata. nah itu Bu ya. Enak aja jadi ini tuh jangan pakai modal katanya. Nah itu Bu ya. Nah Ibu, sekarang orang Bu ya sampai duit sampai ditaruh di banker ya. Nah, itu untuk apa? Ya supaya nanti anak cucunya nyalon ini udah ada duitnya. Sebab sekarang Mas semuanya bisa dipakai dibeli dengan duit gitu Bu ya. Yang apa Bu? Yang miskin ya biarin nggak salah jadi salah, yang kaya karena banyak duit biar salah jadi benar. Umum itu sekarang Bu. Iya. Kacau. 16. Baik Bu. 16 Bu ya. Ya bunaya innaha antaku misqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Baik Ibu. Luqman berkata Bu ya, hai anakku Bu ya, sungguh jika ada kebaikan seberat biji sawi Bu ya, kemudian tersimpan dalam batu Bu ya, atau di langit ya, maupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya gitu Bu ya. Nah jadi Ibu nih maaf ya, nah Ibu berbuat baik ya, katakanlah Ibu maaf Bu ya. Nah, Ibu sedekah Bu ya,
Nah, walaupun disimpan di batu, walaupun disimpan di bumi, walaupun disimpan di atas langit, pasti ada balasannya. Walaupun ibu sedekahnya sebesar biji sawi, nanti balasannya juga lebih dari sebesar biji sawi itu Bu ya. Jadi yang namanya kebaikan tuh nggak bisa diumpetin, nggak bisa hilang Bu ya. Walaupun disimpan di batu, walaupun disimpan di bumi, walaupun disimpan di langit, pasti ada balasannya. Paham Bu ya? Nah, jadi urusannya semua tuh dengan Allah Bu ya. Urusannya semua dengan Allah. Jangan, maaf Bu ya. Kalau orang, maaf. Jadi kita tuh jangan pengen pujian orang Bu ya. Nah, jadi kita apa? Segala sesuatu itu urusannya dengan Allah aja gitu ya. Makanya maaf Bu ya. Maaf banget Bu ya. Maaf ya. Ibu umpamanya infak ya. 50.000 umpamanya ya. Nah, ibu kan taruh ya infak Bu ya. Nah, kemudian ibu dengan diem-diem gitu ya, ikhlas gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang maaf ya, yang pamer gitu ya. Nah, yang pamer juga itu akan ditanya gitu ya. Gitu. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita urusannya sama Allah aja. Biarin nggak dilihat sama orang nggak apa-apa, nggak dipuji sama orang nggak apa-apa, orang nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting urusannya kita sama Allah. Paham Bu ya? Apapun Bu ya, kita berbuat baik apapun ya. Jangan ada orang malu ngasihnya segini, pokoknya ya. Nggak ada orang ngasihnya segini, pokoknya gitu ya. Nah, jangan begitu Bu ya. Nah, jangan begitu. Iya, ya. Kita urusannya sama Allah aja gitu ya. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit ya. Nggak usah pengen pujian dari orang ya. Nggak usah pengen dipuji orang Bu ya. Nah, kita urusannya dengan Allah yang Maha mengetahui. Toh di sini juga dikatakan Bu ya, walaupun sebiji sawi disimpan di dalam batu, disimpan di bumi, disimpan di langit, pasti akan ada balasan. Paham Bu ya? Gitu. Jadi urusannya dengan siapa Bu? Dengan Allah. Nggak usah pakai riuh apa sih namanya sama orang, apa sih? Yang kelihatan. Bahasanya. Dipuji orang. Iya, gitu Bu ya. Paham Bu ya? Disiar-siarin. Jadi urusannya sama Allah. Paham Bu? Nah, jadi walaupun disimpan di langit, walaupun disimpan di batu, walaupun disimpan di bumi, tetap nanti balasannya apa Bu? Akan dibalas akan didatangkan balasannya. Paham Bu ya? Jadi nggak usah nggak usah pengen dipuji orang ya. Ria ya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui Bu ya. Jadi Allah itu segala sesuatu Bu ya, yang tersembunyi maupun yang yang tersembunyi Bu ya, ataupun yang kalau nyata Bu ya, walaupun yang nyata Bu ya, Allah Maha tahu. Yang tersembunyi itu apa? Ya di hati Bu ya, itu Allah Maha mengetahui Bu ya. Innallaha la yanduru ila qulubikum wa ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat wajah seseorang ganteng, gagah Bu ya, dan juga Allah tidak melihat orang itu cantik gitu ya. Tapi yang dilihat sama Allah apa? Hatinya. Paham Bu ya? Nah, jadi Keikhlasannya ya Bu. iya, jadi keikhlasannya. Paham Bu ya? Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi jangan mengharapkan apa Bu, pujian dari orang. Kita urusannya sama hanya dengan Allah. Apa? Karena di sini Bu ya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya ada kebaikan Bu ya, sebesar biji sawi atau seberat biji sawi Bu ya. Kemudian tersimpan dalam batu Bu ya, atau di langit maupun di bumi. Niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Pasti akan dibalas sama Allah ya. Nah, dibalasnya berapa kali? 10 kali, 70 kali, 700 kali lipat. Begitu Bu ya. Nah, jadi kebaikan itu Bu ya, jangan jangan dipamerkan. Tapi ada ayat yang membolehkan Bu ya, ada ayat yang membolehkan Bu ya. Kalau sedekah terang-terangan boleh ya.
kemudian sembunyi-sembunyi boleh ya gitu, jadi boleh ya. Tapi hati-hati kalau terang-terangan itu, hati-hati dengan dia. Kenapa dikatakan boleh terang-terangan? Untuk apa? Untuk motivasi ya, untuk motivasi orang-orang supaya apa? Supaya rajin sedekah, supaya mau sedekah. Makanya orang mengatakan ini ayat tuh ya. Jadi terang-terangan juga boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Tapi kalau terang-terangan hati-hati, jangan sampai dia gitu ya. Kalau sembunyi-sembunyi Bu ya, itu lebih baik gitu ya. Jadi kalau di hadis Bu ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu gitu ya. Nah, kalau hadis itu, tapi kalau di Al-Qur'an Bu ya, boleh Bu ya, terang-terangan, boleh juga sembunyi. Terang-terangan maksudnya apa? Supaya memotivasi orang yang pelit gitu Bu ya. Nah, di samping memotivasi orang pelit Bu ya, begini Bu ya. Nah, jadi supaya untuk orang tidak fitnah, tidak cemburu Bu ya. Nah, fitnah kenapa? Itu kok orang kaya kok nggak pernah itu ya, nggak pernah sedekah ya, orang kaya kok nggak pernah infak ya, gitu Bu ya. Nah, itu boleh ya, boleh supaya orang tidak jadi fitnah gitu ya. Tapi jangan semuanya diumbar, jangan semuanya dikasih tahu orang gitu ya. Yang kecil aja dikasih orang, yang besar dirahasiakan, disimpan gitu Bu ya. Nah gitu, jadi makanya Allah boleh terang-terangan, juga boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan untuk memotivasi orang pelit Bu ya, kemudian untuk menjaga fitnah, yaitu supaya untuk menjaga fitnah, takut orang mengatakan si anu kaya tapi sedekah kok pelit gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau umpamanya orang kaya sedekah gitu ya, nah boleh terang-terangan supaya untuk menghindari fitnah ya, untuk menghindari fitnah. Paham Bu ya? Nah, tapi yang kecil aja Bu ya, yang besarnya tetap disembunyikan. Paham Bu ya? Iya. Nah, jadi begitu Bu ya. Saya mau impak nih. Infak si A sekian, infak si B sekian, yang gedenya aja yang dihitungin. Malah yang kecil diumpetin. Enggak Bu ya. Jadi yang seharusnya Bu ya, yang kecil aja lah, untuk menjaga fitnah orang supaya jangan dikatain pelit gitu Bu ya. Yang besar lah yang disimpan, dirahasiakan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dapat juga Bu ya. Bulan 16 ya ini. Besok 17. Nah, begitu Bu ya. Jadi kalau ngaji begini kita dapat ilmu. Kalau kepanjangan kan itu nggak dapat. Ini berapa? Ini juga 36 menit tahu. 37 menit.